Oke Bang Arse, gimana nih untuk preskon kali ini nih? Assalamualaikum, selamat siang rekan-rekan sekalian. Kami hadir di sini dalam rangka untuk menanggapi somasi yang dilayangkan oleh pihak kuasa hukum Jen Salimar yang menyangkut substansinya tentang soal klien kami yang dianggap lalai dalam menyelesaikan registrasi ke KUA dan juga menyangkut masalah barang-barang Jen yang dibawa dalam perkawinan. Ini somasi dari mereka dan ini kami menanggapinya, dan ini surat kuasa kami ya. Ini surat kuasa ada Irfan Arifin, Wijaya dan Elias Kumar. Saya baca sedikit ya biar ini formal. Hal-hal yang kita sepakati dan saya bacakan bahwa antara klien kami memang benar ada pernikahan dengan klien rekan atau kuasa hukum dari Jen Salimar. Di sini langsung kami masuk ke bahwa adapun kekurangan salah satu dokumen persyaratan pernikahan antara klien kami dengan klien rekan, klien kami sudah mengupayakan untuk memenuhi salah satu dokumen persyaratan dimaksud kepada instansi terkait, namun dalam perjalanan proses pengurusan terkendala oleh pandemi COVID-19 yang melanda negara Indonesia sehingga belum terpenuhi atas kekurangan salah satu dokumen dimaksud. Bahwa klien kami tidak bermaksud melawan hukum untuk tidak melengkapi salah satu dokumen persyaratan pernikahan yang diperlukan untuk pencatatan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Teluk Jambe Timur. Namun hal ini karena proses di instansi terkait yang membutuhkan waktu sehingga tidak secepat yang diharapkan. Ada satu hal juga menyangkut soal talak. Kami tidak akan merespon karena itu di luar kekuasaan kami, karena hal jatuh dan putusnya perkawinan menurut Islam itu apakah disampaikan secara emosional dan hanya mereka berdua, itu sudah menjadi syarat cukup putusnya perkawinan. Maka untuk somasi yang menyangkut soal putusnya perkawinan kami tidak akan tanggapi. Poin ke-5, biarkan saya meneruskan. Baik, untuk selanjutnya poin ke-5 kita jawab bahwa klien kami juga tidak bermaksud untuk menguasai atas barang-barang milik pribadi klien rekan kami. Klien kami sangat terbuka pintu dan mempersilahkan kepada klien rekan untuk mengambil barang-barang miliknya, dan ini sudah kita lakukan kemarin tepatnya tanggal 16 Januari ya 14 Januari 2021. Semua barang-barangnya sudah kita balikin. Jadi dengan itikat baik di bukti nyata bahwa kita tidak menghalang-halangi menggelapkan, menahan dan sebagainya. Sekali lagi jangan buka atau mengopinikan bahwa klien kami ini menghalang-halangi ngambil barang milik Jen dan sebagainya. Kemudian namun tentu dengan etika dan sopan santun. Ya, tentunya kami juga kan ada prosedur yang harus ditempuh oleh rekan ya, klien rekannya dari Jen Salimar. Karena kemarin yang datang kuasa hukumnya ya patut kami terima karena legal standingnya sudah masuk gitu loh. Sebelumnya kan baru ada hawar-hawar, ada yang mau ngambil tapi nggak jelas siapa, delegasi siapa, tidak ada kuasanya. Maka kemarin 14 Januari pukul 15.00 udah kita serahkan tuh semuanya, dari yang terkecil sampai mobilnya. Kemudian poin ke-6 bahwa jika pihak lain yang hendak mengambil barang-barang milik klien rekan dimaksud, maka tentu harus membawa daftar nama barang. Ya kan kemarin kita sudah serah terima barang langsung, serah terimanya langsung oleh klien kami Kang Cecep, diserahkan kepada perwakilan kuasanya beserta tantenya Jen Salimar. Jadi tidak ada satupun yang tertinggal barang-barang milik Jen. Itu ya yang bisa kita, demikian surat tanggapan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Nanti formalnya kami akan kirimkan ke kuasa hukum Jen, dan menyangkut soal pengambilan barang itu memang di luar dugaan kami karena pihak kuasa hukum Jen Salimar memberi kami waktu 7 hari untuk menanggapi, tetapi belum sampai 7 hari mereka sudah bergerak untuk mengambil, dan itu pun kami terima dengan baik karena mereka sudah disertai dengan surat kuasa dan daftar-daftar seperti yang disampaikan oleh rekan kami. Selain dari kami kuasa hukum untuk menyampaikan ini, tentunya ada hal-hal yang akan diluruskan oleh klien kami, menyangkut banyak sekali statement-statement yang disampaikan oleh Jen Salimar dan atau kuasanya yang notabene menyudutkan, menjatuhkan klien kami. Dan untuk menjelaskan itu semua tentu yang bersangkutan langsung. Pak Cecep. Baik, terima kasih Bang.
saya sedikit menanggapi aja tentang pemberitaan yang selama ini ada di media-media, di mana pemberitaan itu menurut hemat saya itu sudah sangat merugikan, itu sudah sangat memojokkan saya. Artinya saya di sini perlu untuk mengklarifikasi semua itu, dan di sini juga saya wajib menjelaskan serta menegaskan, sekali lagi wajib menjelaskan serta menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh JS tersebut saya nyatakan bahwa itu adalah kebohongan. Ada beberapa memang yang akan saya sampaikan, kebohongan mana saja yang JS itu sampaikan. Saya khawatir bahwa kebohongan yang terus dilakukan berulang itu akan menjadi sebuah pembenaran. Nah, ini kan tidak baik buat diri saya pribadi ataupun keluarga saya. Itu saya akan membuka beberapa saja untuk mengklarifikasinya. Yang pertama yaitu pada saat itu Jens pernah mengeluarkan statement bahwa dia merasa tertipu dengan status saya, status perkawinan saya. Nah, menurut saya jelas hal itu sangat tidak mungkin. Kenapa? Karena JS itu, Jens Salimar itu adalah seorang wanita yang sudah sangat dewasa, bukan anak kecil lagi, dan dia juga sudah beberapa kali mengalami pernikahan. Artinya dengan jelas bahwa saya tidak mungkin menipu dia. Bisa menipu. Ya, jadi sekali lagi saya nyatakan bahwa itu adalah tidak benar saya menipu dia. Mungkin bukti-bukti kita bisa kasih Ya, ada kita bisa. Jadi yang pertama itu adalah bahwa dia pernah mengeluarkan bahwa mau merasa tertipu. Itu sudah saya nyatakan bahwa menipu itu sebelumnya tidak ada, dan itu tidak benar. Kemudian juga pada saat itu juga Jen mengklaim masalah biaya pernikahan. Dia mengklaim bahwa seluruh biaya-biaya selama pernikahan itu ditanggung sama dia sendiri. Nah, untuk hal itu saya secara pribadi menantang dia untuk membuktikan kalau memang itu dia yang membiayai semua itu. Untuk itu saya sekali lagi meminta ke dia membuktikan bahwa apa yang sudah dia klaim, apa yang sudah dia ucapkan, tolong buktikan. Mana kalau memang dia memang membiayai itu semua. Sebab secara pribadi juga saya masih menyimpan catatan-catatan masalah pembayaran itu. Kita konfirmasi aja ntar. Sekali lagi saya menantang dia untuk membuktikan ucapannya dia bahwa selama ini dia mengklaim bahwa yang membiayai pernikahan itu adalah semuanya dia. Memang saya tidak lepas pengakuan bahwa memang pada saat itu ada endorse yang masuk lewat dia. Tetapi masalah yang timbul dengan uang boleh kita buktikan. Itu. Kemudian juga yang tadi sudah dibahas oleh Kang Irfan bahwa selama ini saya seolah-olah mau menguasai harta bawaannya dia selama pernikahan. Itu sudah dia melakukan segmen di beberapa stasiun, beberapa media. Artinya saya katanya mau menguasai, mempersulit dan lain sebagainya. Ini sudah saya buktikan juga. Mungkin teman-teman juga sudah bisa lihat di sebelah mananya yang saya memang menghalangi, yang saya memang mau menguasai. Coba tunjukkan. Toh kemarin mereka datang dengan apa yang saya minta, hanya meminta surat kuasa saja. Saya rasa hal wajar. Orang yang punya barangnya tidak mau mengambil, sekarang diutuskan oleh orang lain. Hal yang wajar bila saya meminta surat kuasa itu. Jadi itulah beberapa hal yang memang
kemarin selama ini beredar di media bahwa kata-kata itu semua saya bantah. Dan kalau memang ini, enggak lah, silakan saya tunggu buktinya itu dari Jen Salimar. Mungkin itu saja dari saya juga tidak mau memperpanjang lagi karena baik buruk juga saya dulu pernah tinggal satu rumah dengan dia, saya pernah bahagia juga dengan dia. Saya tidak mau memperlebar masalah ini lebih panjang lagi. Saya rasa saya hanya membuktikan bahwa semua yang dia ucapkan itu adalah bohong. Itu aja sih dari saya. Kang, sebelum sebelum Anda itu, ini kebetulan ada dari pihak keluarga Cecep yang juga terganggu dengan apa yang disampaikan oleh Jen Salimar dan atau kuasanya. Dia hadir di sini untuk menyampaikan keluh kesah dari keluarga besarnya Cecep. Silakan Ibu disampaikan biar teman-teman media mendengar dan dari pihak sana tahu bagaimana perasaan keluarga. Udah. Saya di sini, nama saya Mega ya. Saya di sini hadir mewakili keluarga besarnya Cecep yang tidak terima dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak Jen terhadap saudara Cecep, di mana di sini sebenarnya pihak keluarga awalnya tidak mau ya ikut campur dalam hal ini. Mereka silakan selesaikan karena makan ini rumah tangga sudah berbeda-beda. Tapi karena seiring waktu pemberitaan tentang Cecep semakin menyudutkan sehingga keluarga merasa benar-benar kecewa ya dengan kejadian ini. Jadi seolah-olah apa yang disampaikan itu menyudutkan Cecep. Kemudian keluarga besar pun sangat tahu persis apa yang disampaikan oleh pihak mereka itu adalah kebohongan. Saya garis bawahi adalah kebohongan. Kalaupun ada tidak sesuai apa yang disampaikan mereka. Karena bukan apa ya, kita tahu bahwa Pak Cecep ini juga kan memiliki keluarga. Bukan orang terbuang bukan ya, tapi memiliki keluarga besar. Bagaimana kecewanya hati mereka ketika mengetahui penyiaran yang begitu menyudutkan, sementara saudara Cecep ini sendiri kan memiliki anak dan mempunyai kehidupan ke depan gitu loh. Jadi janganlah kita menggiring atau pembunuhan karakter terhadap Cecep ini. Inilah yang menjadi kekecewaan keluarga. Terus kalaupun membesar, kenapa mesti harus mendiskriminasikan atau menjudge seseorang seolah-olah memang orang yang paling terpojok? Tidak ya, karena terus terang ya pihak keluarga intinya kecewa dengan apa yang disampaikan oleh pihak-pihak mereka gitu. Saya hanya itu yang akan disampaikan. Mungkin ada tanya, silakan saya kembalikan lagi. Itu selaku siapanya Pak? Saya yang mewakili keluarganya. Dari sepupu itu. Yang diwakilkan oleh keluarga. Silakan. Mewakili. Saya hanya mewakili ya. Menyampaikan ke kamu semua. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Kang, sebelum pengambilan barang, mungkin ada komunikasi langsung sama Jen? Komunikasi langsung tidak ada. Saya terakhir komunikasi itu tanggal 17 Desember. Setelah itu saya sampai detik ini pun tidak ada. Saya hanya komunikasi dengan tantenya saja. Selebihnya udah tidak ada komunikasi. Berarti saat pengambilan barang itu akan komunikasi dengan tantenya? Dengan tantenya. Betul. Baru akan kebetulan Kang Irfan juga sama Bang Abe juga komunikasi dengan tim lawyernya mereka ya. Ya, makanya setelah memang saya yang minta surat kuasa pengambilan barang, setelah itu ada kan saya tidak menghalangi, saya tidak menghakimi barang-barang itu. Kan kalau boleh tahu berapa item barang yang diambil dan somasi itu tertanggal berapa? Nah. Kalau somasi itu kita terima ya 2 hari sebelum mereka datang mengambil barang-barang Jen ke rumah klien kami. Makanya kami kuasa hukum sempat agak terkejut juga karena kita sedang mempersiapkan tanggapan dan kita dikasih waktu 7 hari untuk menanggapi. Ternyata mereka nyelonong ya. Kita sebagai orang timur ya welcome saja, apalagi yang mengambil itu mengaku masih tantenya dan didampingi juga dengan penasihat hukum dengan menunjukkan surat kuasa, ya tidak ada alasan kita juga untuk tidak menerima mereka dengan baik. Tapi atas apa yang dilakukan oleh itu ya tentu kita akan menyikapi secara hukum dan langkah-langkah yang berapa item barang Kang? Kalau itemnya, kalau yang disomasi itu hanya beberapa saja, tapi yang jelas yang paling besar itu adalah mobil, kamera,
sepeda. Tetapi bukan hanya yang besar saja, termasuk yang kecil yang tidak disebutkan dalam somasi saja saya berikan semuanya. Jadi sekali lagi saya tidak menguasai barang. Sekali lagi ini perlu diperjelas. Ya, sekali lagi sampai hal terkecil pun yang tidak ada di somasi saya kembalikan ke dia. Artinya di sini jelas bahwa saya tidak menguasai, tidak menghaki atau menghalang-halangi. Ini sudah terbukti jelas bahwa apa yang dia sampaikan, apa yang dia ucapkan itu adalah bohong semua. Hanya